Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian kelas 8 SMP Jakarta 1 yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa sehat walafiat, dan mungkin juga jikalau kita sakit, semoga Allah angkat penyakit kita. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PAI, di mana kita sudah memasuki semester yang kedua. Dan pada hari ini pembahasannya adalah mengenai bab meneladani akhlak Nabi dan Rasul Allah. Silakan dibuka buku paket dan LKS-nya mengenai bab meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Maka setidaknya di bab ini ada 5 poin yang akan Bapak bahas. Kita urut ya. Poin yang pertama adalah mengenai iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kita dulu pernah membahas tentang masalah iman. Iman itu tasdiqu biqalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Ya, meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan kita buktikan dengan perbuatan. Maka apa iman kepada Nabi dan Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih seseorang, ya, yang dijadikan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Tujuannya apa? Agar manusia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhir. Maka itu adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Poin yang kedua adalah siapa nama-nama Nabi dan Rasul, dan siapa saja Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Seperti yang kita ketahui, kalau kita belajar di TPA, di tempat pengajian, di majelis taklim, kita selalu diajarkan nama-nama Nabi yang wajib kita hafalkan ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa sih Pak bedanya Nabi sama Rasul? Beda nih ya. Jangan dipikir sama. Nabi itu adalah seseorang yang Allah pilih untuk mendapatkan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkan, ya. Akan tetapi sebaliknya, Rasul itu adalah seseorang yang dipilih Allah, dia menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkannya. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti dia Nabi. Dan apa sih ulul azmi itu, dan siapa Nabi yang mendapatkannya? Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ulul azmi? Yaitu adalah nabi-nabi yang mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, ya. Kayak gitu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, lalu kemudian apa sih sifat-sifat Nabi dan Rasul? Dan sifat-sifat Nabi dan Rasul kita kategorikan atau kita kelompokkan ke dalam 3. Yang pertama sifat wajib, yang pasti ada di dalam diri Nabi dan Rasul. Yang pertama ada siddiq, jujur. Yang kedua juga ada amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga ada juga tablik, menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, cerdas. Sifat yang kedua adalah sifat mustahil, yang sudah pasti tidak dimiliki sama Nabi dan Rasul. Kebalikannya, ya. Ya, kalau sifat mustahilnya berarti kizib, berdusta, tunggal, ya, enggak, pasti Nabi enggak bakal berdusta. Yang kedua adalah khianat, ya. Itu Nabi enggak pernah khianat. Yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladah, bodoh, ya. Itu adalah sifat yang pasti tidak dimiliki sama Nabi. Dan yang
Kelompok yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat yang sama dengan manusia pada umumnya, yaitu nabi dan rasul juga sama makan, ya, sama-sama kita minum, merasakan lelah, capek, letih. Nah, itu sifat jaiz. Dan poin yang keempat selanjutnya adalah, lalu apa sih tugas nabi dan rasul? Tugas nabi dan rasul yang pertama adalah semua nabi dan rasul melakukan tugasnya, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah nabi juga memberi kabar gembira dan memberi peringatan bagi umatnya, manusia yang banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan, maka Nabi memberi kabar gembira. Sebaliknya, apabila ada umatnya yang melakukan maksiat, maka Nabi memberi peringatan. Ya, wama nursilul mursalin illa mubashirin wa mungdzirin. Dan tugas Nabi yang selanjutnya adalah memberikan contoh teladan yang baik untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya sudah ada pada diri seorang rasul itu, seorang nabi itu, suri teladan yang baik, uswah, yang harus kita jadikan contoh pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka poin yang terakhir, yang kelima adalah, maka apa sih hikmah kita beriman kepada nabi dan rasul? Hikmahnya adalah, yuk mari sama-sama kita senantiasa menjadikan nabi, ya, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik bagi kita, pedoman yang baik bagi kita, contoh yang baik bagi kita, ya. Yang harus kita idolakan itu adalah nabi kita Muhammad SAW, ya, yang harus kita jadikan panutan, bukan malah artis-artis, ya, bukan malah pemain sinetron, bukan malah musisi, ya. Seneng boleh, tapi jangan sampai kebablasan, ya. Panutan kita tetap Nabi Muhammad SAW. Lalu hikmah berikutnya adalah, maka dengan kita mengenal Nabi dan Rasul, maka yuk kita senantiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah perintahkan, maka itu yang Nabi lakukan. Maka kita sebagai umatnya Nabi sudah sepantasnya mengikuti contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi adik-adik semua, anak-anakku semua, dan yang baik dapat diambil, yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan, ya. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.